Halo semuanya, selamat datang dalam video esai kritis saya untuk evaluasi akhir semester pada mata kuliah Media and Cultural Studies. Anjay, nama saya Muhammad Rian Dwi Ramadan dengan NBI 452. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membedah sebuah fenomena media dan budaya kontemporer yang sangat dekat dengan kehidupan digital kita saat ini, yaitu fenomena cancel culture. Di era modern ini, media sosial bukan lagi sekedar alat untuk bertukar pesan. Ruang digital telah bergeser menjadi sebuah ruang pengadilan baru. Yaitu apa? Yaitu tempat di mana massa bisa berkumpul, menghakimi, dan menentukan nasib reputasi seseorang hanya dalam hitungan jam. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ini bentuk keadilan sosial atau justru sebuah hegemoni baru yang menakutkan? Secara definisi, cancel culture adalah praktik budaya di mana netizen secara massal menarik dukungan mereka terhadap figur publik, selebritas, atau bahkan sebuah brand setelah mereka dianggap melakukan atau mengatakan sesuatu yang dinilai melanggar norma sosial, moral, atau bahkan hukum. Kemudian di Indonesia sendiri kita sudah berulang kali melihat fenomena ini, teman-teman. Ketika seorang figur publik melakukan kesalahan, entah itu berupa blunder ucapan, perilaku masa lalu yang terbongkar, atau tindakan asusila, netizen akan langsung bergerak secara kolektif. Efeknya tentu saja nyata. Kehilangan pekerjaan, pemutusan kontrak kerjasama, hingga kehilangnya ruang bagi orang tersebut di industri hiburan maupun ruang publik digital. Dan jika kita bedah menggunakan perspektif cultural studies, media sosial merepresentasikan sebuah narasi dominan yang sangat kuat. Media membentuk ruang di mana netizen memposisikan diri mereka sebagai penjaga moral atau agen perubahan yang paling benar. Narasi yang dikonstruksi oleh media dalam fenomena ini bersifat biner atau hitam putih. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang yang melakukan kesalahan langsung direpresentasikan sebagai sosok yang sepenuhnya jahat dan layak dihancurkan total, tanpa adanya ruang untuk klarifikasi, konteks, ataupun pemulihan. Identitas seseorang di era digital ini sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana algoritma dan massa mengkonstruksi kesalahan mereka di layar kaca. Untuk melihat fenomena ini secara kritis, kita bisa menggunakan konsep hegemoni dari Antonio Gramsci. Dalam konteks budaya digital, cancel culture memperlihatkan bagaimana kekuasaan tidak lagi bekerja secara top-down dari pemerintah atau institusi resmi saja. Dan lagi, netizen secara kolektif membangun kekuasaan horizontal. Mereka menciptakan konsensus moral baru di internet. Siapapun yang tidak sejalan dengan konsensus kelompok dominan ini akan langsung terancam untuk disingkirkan atau didepak dari ruang budaya populer. Namun, mari kita kritis lebih jauh menggunakan perspektif political economy of media. Siapa aktor yang sebenarnya paling diuntungkan dari kegaduhan ini? Ya, benar. Jawabannya adalah pemilik platform media sosial itu sendiri. Dalam konsep indigestion ekonomi atau ekonomi kemarahan, platform kapitalistik ini hidup dari traffic, atensi, dan engagement. Ketika terjadi cancel culture, jutaan netizen akan membuka aplikasi,
mengetik komentar, membagikan ulang postingan, dan berdebat berhari-hari. Semua kemarahan moral netizen ini pada akhirnya dikomodifikasi oleh pemilik platform sebagai keuntungan finansial yang luar biasa melalui iklan. Lantas, apa dampaknya bagi masyarakat kita secara luas? Di satu sisi, cancel culture memang bisa berfungsi sebagai kontrol sosial alternatif untuk menghukum figur publik yang kebal hukum di dunia nyata. Namun, di sisi lain dampak negatifnya tak kalah jauh lebih besar. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut culture of fear atau iklim ketakutan di ruang digital. Masyarakat menjadi takut untuk berpendapat secara jujur, takut berdiskusi, dan takut mengeksplorasi ide-ide baru karena cemas akan salah kata dan berujung dihakimi oleh massa yang anonim. Diskusi akademik dan rasionalitas seringkali kalah oleh gelombang emosi massa. Baik, jadi sebagai kesimpulan, cancel culture ini bukan sekedar aksi boikot biasa. Ini adalah praktik budaya kontemporer yang rumit, yang memperlihatkan bagaimana media membentuk identitas, bagaimana kuasa didistribusikan di era digital, dan bagaimana kapitalisme platform memanfaatkan psikologis massa demi keuntungan. Menjadi netizen yang kritis berarti mampu melihat sebuah fenomena secara utuh, bukan hanya ikut dalam arus penghakiman massal. Demikian analisis kritis dari saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Media and Cultural Studies. Terima kasih banyak atas perhatiannya, khususnya kepada dosen pengampu Ibu Dia Puspitasari. Saya Rian, sampai jumpa.